Jadi apa itu Sumpah Pemuda? Sebelum kita membahas Sumpah Pemuda, kita akan membahas Kongres Pemuda terlebih dahulu. Menurut Wikipedia, Kongres Pemuda adalah kongres nasional yang pernah diadakan 2 kali di Batavia atau Jakarta. Kongres Pemuda pertama dilakukan pada tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda pada saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Betawi, dan organisasi pemuda lainnya. Selanjutnya juga disepakati untuk mengadakan kongres yang kedua. Kongres Pemuda yang kedua ini diadakan pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober tahun 1928. Dipimpin oleh pemuda bernama Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat PPPI, menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu, pada kongres tersebut, lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Sekarang kita membahas tentang Kongres Pemuda yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kongres Pemuda yang pertama ini dilaksanakan di Batavia, sekarang namanya sudah menjadi Jakarta. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kongres Pemuda pertama diketuai oleh Muhammad Tabrani. Oke, sekarang kita membahas Kongres Pemuda yang kedua. Kongres kedua ini diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober tahun 1928 dan keputusannya dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Ketua Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari PPPI dan wakilnya Joko Marsaid dari Jong Java. Dan penyelenggaraan Kongres Pemuda hari pertama di Gedung Pemuda Katolik dan hari kedua di Gedung OS Java. Sekarang lokasinya itu di Medan Merdeka Utara nomor 14. Lalu apa tujuan Kongres Pemuda kedua tersebut? Jadi Kongres Pemuda kedua ini adalah untuk melatihkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda di Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, lalu memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu siapakah yang merumuskan Kongres tersebut. Di rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada secari kertas yang disodorkan kepada Sugondo ketika Mr. Sundaryo tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres sebagai utusan kepaduan sambil berbisik kepada Sugondo. Katanya, saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini. Yang kemudian Sugondo membubuhi paraf setuju pada secari kertas tersebut, kemudian diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Masuk pembahasan berikutnya adalah tempat pelaksanaan Kongres Sumpah Pemuda. Yang pertama itu di Gedung Pemuda Katolik di Waterloo Plain, ini lapangan Banteng, pada tanggal 27 Oktober. Rapat kedua tanggal 28 Oktober di Gedung OS Java Bioskop di Koningsplein North, ini Jalan Medan Merdeka Utara. Rapat ketiga di tanggal yang sama, yaitu 28 Oktober di Gedung Indonesia Club Gebo, Jalan Kramat Raya nomor 106. Lalu
ke pembahasan berikutnya, yaitu panitia kongres. Panitia kongresnya yaitu adalah ketuanya adalah Sugondo Joyo Puspito dari PPPI atau Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia. Wakil Ketua RM Joko Marsaid dari Yong Java, Sekretaris Muhammad Yamin dari Yong Sumatera Bon, Bendahara Amir Syarifudin dari Yong Bataksbon. Pembantu pertama itu adalah Yohan Muhammad dari Yong Islamiten Bon. Pembantu kedua R. Kaca Sungkana, Pemuda Indonesia. Pembantu ketiga Senduk Yong dari Yong Salebes. Pembantu keempat Yohanes Rimena dari Yong Ambon. Pemuda kelima adalah Rohani Sud, Pemuda Kaum Betawi. Dan peserta Kongres Pemuda ini anggotanya lebih dari 700 orang. Jadi kalau disebutkan satu bakal lama banget. Dan lalu pembahasan berikutnya adalah isi teks Sumpah Pemuda. Pasti pada tahu dong isinya apa aja. Jadi ada 3 baris, yang 3 part. Yang pertama itu adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu dari tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan untuk pembahasan berikutnya adalah kegunaan gedung yang tadi disebutkan pada masa sekarang. Nah, jadi dari gedung itu di sini disebutkan satu ya, dari kompas.com. Sebuah gedung saksi peristiwa Sumpah Pemuda masih berdiri kokoh di Jalan Keramat nomor 106. Ini gedung yang dipakai pada rapat ketiga tahun 1928 tanggal 28 Oktober. Letaknya di Jakarta Pusat. Gedung itu awalnya dikenal dengan nama Gedung Keramat Raya nomor 106. Jadi dulu itu ceritanya awalnya rumah kos mahasiswa yang sekarang jadi museum. Nah, jadi museumnya namanya adalah Museum Sumpah Pemuda. Menurut Wikipedia, Museum Sumpah Pemuda adalah museum sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang berada di Jalan Keramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat, yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Museum ini dibuka untuk umum setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 4 sore. Setiap Sabtu dan Minggu buka pada pukul 8 dan tutup pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan setiap hari Senin dan Hari Besar Nasional, museum ini ditutup untuk umum. Di dalam museum ini juga terdapat koleksi foto dan benda-benda yang berhubungan dengan sejarah Sumpah Pemuda tahun 1928 serta kegiatan-kegiatan dalam pergerakan nasional kepemudaan Indonesia. Nah, jadi pembahasan berikutnya ini tentang lagu Indonesia Raya, siapa penulisnya dan yang menyanyikannya pertama kali. Ini masih berhubungan dengan Kongres Sumpah Pemuda. Jadi lagu Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Pada hafal kan? Lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh komponisnya, yaitu W. Supratman atau W.R. Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda yang kedua di Batavia, Jakarta. Lagu ini menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme seluruh Nusantara di Indonesia yang mendukung ide satu Indonesia sebagai penerus Hindia Belanda daripada dipecah menjadi beberapa koloni. Lalu yang terakhir adalah nilai-nilai makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nah, jadi di sini ada 7 nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah nilai cinta bangsa dan tanah air. 2. Nilai akan sikap rela berkorban. 3. Nilai persatuan. 4. Nilai akan dapat menerima dan menghargai perbedaan.
5. Nilai akan mengutamakan kepentingan bangsa. 6. Nilai semangat persaudaraan. Dan 7. Nilai akan meningkatkan semangat gotong royong. Oke, jadi itu saja video hari ini, semoga bermanfaat.